Mbak Putri Dahlan, kemudian juga Mbak Fesi Mbak Fesi, Government Program Sales, juga Bu Olga Porajo ya. Ini BTN Manado ya, Mbak Mas Cliff ya, itu Ya, Pak, Manado. betul. Ya, Manado. jadi jauh sekali ini ya. Saya terakhir itu ke Manado 2014 ya, 2014 waktu ada acara 2014 atau 2014 waktu masih ada acara SNA di Unsrat Samratulangi itu. Jadi saya seminggu di situ. Jadi begitu Mas Cliff bilang dia acara di Manado, saya ingat kota Manado itu. Manado yang di mana depan belakangnya pantai itu ya, pantai. Cliff orang Manado ya, tinggal di Manado Cliff. Iya, Pak. Orang tua di Manado. Iya, emang asli Manado. Oke. Ya, perlu kami sampaikan juga dari pimpinan, kita terima kasih kepada BTN Manado yang sudah menerima mahasiswa kami, saudara Cliff untuk magang di BTN Manado. Jadinya magang itu hanya dipusatkan di Jakarta, tapi kita juga menerima permohonan dari Cliff untuk bisa magang di Manado. Sehingga kita sampaikan di kantor pusat BTN, dan BTN mau ya memberikan fasilitas kepada Cliff untuk magang di BTN cabang Manado. Nah, untuk itu perlu kami sampaikan juga magang ini lah bagian dari kurikulum IDS ya. Tapi kan kewajiban pihak ketiganya dari kolek sendiri nggak bisa dihapus. Ini Mas Cliff ditutup dulu suaranya. Itu bisa ya. Jadi magang ini bagian dari kurikulum program S1, di mana magang ini 4 bulan dengan bobot SKS adalah sebanyak 12 SKS, cukup banyak juga ya. Dan magang ini sudah terlaksana sejak 2006 ya, sampai sekarang. Dulu sebelum tahun 2017 magangnya hanya 1 bulan dan tidak ada SKS. Sejak 2017 magangnya 4 bulan, itu bobotnya 12 SKS ya, 12 SKS. Sehingga dengan kegiatan magang ini diharapkan mahasiswa bisa memahami kondisi praktik lapangan membandingkan dengan teori dan praktek. Dan juga pada tahun 2021 ini kita sudah mengirim magang ke BTN, itu 20 orang, 30 orang ya, 30 orang. Mas Cliff tadi OJK juga, OJK udah. Mas Cliff magang 2 bulan, 2 bulan. Setelah itu baru BTN Manado ya, 2 bulan ya. Iya, betul. Jadi kita 2 bulan di OJK, 2 bulan di BTN, khusus untuk yang 30 orang ini. Sebenarnya kita magang 4 bulan, tapi untuk khusus OJK dan BTN itu diberikan 2 bulan karena pertimbanganlah waktu itu OJK belum bisa menerima 4 bulan. Jadi sehingga kita harus cari 2 bulan lagi ke BTN. Tadi BTN tahun lalu setelah itu ada 4 bulan, pernah 4 bulan ke BTN ya. Dan tahun lalu OJK belum tidak menerima magang ya, sehingga BTN tahun lalu penuh ya 4 bulan. Dan tahun 2019 juga OJK tidak menerima magang juga ya. 2019 itu menerima magang ya. Ingat menerima magang itu 2020 ya. 2020. Dan itu magang ini nanti di akhir prodi ada itunya, ada laporan disebut oleh Mas Cliff ya. Nanti kami harapkan dari pembimbing lapangan dari Mbak Fesi sama Mbak Putri supaya bisa membantu adik kami untuk mereview laporan magangnya ya. Karena laporan magang itu ada perlu dicek juga mengenai ada informasi kerahasiaan data informasi yang mereka sampaikan. Jadi untuk itu kami membantu juga dan untuk mengecek apakah yang disampaikan oleh Mas Cliff itu sudah sesuai dengan apa dikerjakan di PTN. Kemudian yang kedua lah, kita juga ingin mengetahui progres magang Mas Cliff ini selama 2 bulan di BTN Manado ya, Manado. Jadi dari awal November sampai Desember ini sebagai dasar pilihan kami nanti ya. Jadi nilai magang mereka itu ada 3 komponen dinilai ya. Itu adalah komponen kompetensi, ada 3, itulah attitude sama skill serta knowledge, pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Dan itu sudah di panduan magang. Dan Mas Cliff sudah sampaikan panduan magang belum ke Mbak Putri sama
Mbak Besi. Saya sampaikan belum, Mas? Panduan magangnya. Belum, Pak. Oh, Laporan disampaikan kan dong. yang- Aduh, sampaikan Iya. itu yang Sukopi Iya, Pak, sampaikan. besok. Aduh, Iya, Pak, besok, Pak. Saya rencana. sampaikan. Jadi Mbak Besi sama Mbak Putri bisa baca itu panduan magangnya ya. Iya. Sudah Iya, Pak. ada pedoman muncul laporan juga ya. Oh, iya. Lu sampaikan Pedoman. hari ini, sampaikan ya. Aduh, udah terlambat. Iya, nih. Pak. Ya. Iya, Pak. Ya, disampaikan. Jadi Ya, Pak. karena nilai, jadi tadi saya sampaikan lagi, nilai itu ada 3 komponen, attitude, skill, sama knowledge. Itu attitude dan skill itu kita serahkan kepada pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan memberikan nilai dan kita berikan hak otonomi untuk menilai. Kita nggak bisa mempengaruhi nilai dari pembimbing lapangan. Jadi bobotnya itu 60% untuk 2 komponen itu. Sedangkan untuk yang knowledge itu saya sendiri nanti yang menilainya itu bobotnya 40%. Jadi sangat menentukan nilai ketika kelulusan dari magang di Sunda Cliff itu. Kalau seandainya pimpinan lapangan nilainya 30, 40 pasti nggak lulus ya, pasti nggak lulus. Karena kita juga melihat nilai 40 dari pimpinan lapangan pasti nggak berani, kita nggak berani juga ngasih 70, pasti 60 ngasihnya. Jadi itu yang jadi menentukan tingkat kelulusannya. Dan di saat pembekalan kita harus sampaikan juga ke mahasiswa kami ini bahwasanya dalam magang itu tidak bisa seenaknya gitu ya. Harus ikut aturan ya, sesuai dengan buku panduan magang itu ya. Dan kita selalu buku panduan magang itu sudah sampaikan juga di kantor pusat BTN dan sudah sampaikan ya. Sehingga ada yang mematuhi karena ada beberapa kasus 1-2 itu mahasiswa tidak disiplin, itu kita serahkan kepada pimpinan lapangannya. Ya. Nah itu Mbak Fesi sama Mbak Putri, untuk itu kami mohon mendapatkan masukan dari Mbak Fesi atau Mbak Putri mengenai bagaimana progres magang dari Mas Cliff ini. Pertama terkait dengan attitude sama skillnya. Kalau attitude mengenai tingkat disiplinnya, kerjasama di lapangan, terus tingkat kesopanan ya, terus absensi dan sebagainya. Kemudian dengan skill lah, bagaimana dia bekerja dalam mempraktekkan teori di PTN, apakah sudah sepenuhnya bisa tangkap oleh Mas Cliff atau tidak paham dan sebagainya, dan ada pekerjaan apa yang dilakukan oleh Mas Cliff ini. Untuk itu kami mohon izin kepada Mbak Fesi dan Mbak Putri untuk menyampaikan informasi tersebut. Kami persilakan waktu dan tempat, kami silakan kepada Mbak Fesi sama Mbak Putri. Silakan Mbak. Ya, baik Pak. Untuk Cliff sendiri kan, Cliff kan itu ditempatkan di Branch Consumer Funding Unit. Kalau Branch Consumer Funding Unit itu kan Pak berkaitan dengan pemasaran. Kita memasarkan itu berkaitan dengan menggali nasabah untuk deposito atau tabungan. Yeah. Cuman kan awal-awal memang Cliff belum tahu itu CS, itu teller. Jadi pas lama-lama sih kalau Cliff itu DP orang cepat tanggap sih Pak. Kalau menurut saya dia cepat tahu dan Pak. DP anaknya cepat tahu. Jadi kalau dari saya sendiri sih, kalau Cliff sih dekatan gitu Pak. Yeah. Kan permintaan nasabah itu kan harus cepat, ini semua dia bisa kerjakan. Kalau dari saya sih mungkin itu Pak. Kalau mengenai mengenai attitude ini gimana Mbak Fesi? Misalnya apakah dalam bekerja yang apanya Pak? Yang mengenai attitude sikap dia selama bekerja 2 bulan itu gimana? Oh, kalau Cliff sih Pak, dia anaknya sopan sih Pak. Iya. Iya. Kalau datang pagi jam berapa Mas Cliff? Kalau pagi datang jam berapa? 7:30. Pernah telat nggak Mbak dia? Pernah telat? Enggak sih Pak. Nggak, kan ya? kita jam masuknya jam 8. Oh iya, itu kalau pulangnya jam berapa Mbak? Mas Cliff-nya? Kalau pulang kan orang kasihan, orang memang kalau kita Pak, kalau di bank kan memang jam pulangnya itu 4:30. Yeah. Tapi ada yang jam 8, jam 7, tapi karena
Cliff tolong kasih untuk kalau dia magang ke sini mau pulang ikut kita. Tapi Cliff sudah pulang aja Cliff. Kalau 5:30 itu pulang aja kecuali. Tapi masih ada beberapa sih Pak dia lewat sampai 5:30. Iya. Karena misalnya kita masih butuh Cliff untuk ke CS atau ke teller, Iya. dia masih menunggu sih Pak. Itu pekerjaannya apa saja Mbak yang dilakukan Descliff selama 2 bulan ini setelah dilakukan Descliff ini pekerjaannya? Kalau Cliff sih kebanyakan kita minta cetakan rekening koran, nasabah, bukakan rekening di CS, penyetoran diajarkan untuk penyetoran di teller, pengisian formulir pembukaan rekening dengan penyetoran setoran awal nasabah. Ya, kalau dia ke lapangan pernah nggak Mbak dibawa misalnya? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Cuman kita pernah ajarkan dia untuk telepon menawarkan produk ke nasabah. Oh iya. Itu lewat, gimana hasilnya gimana Mbak? Kira-kira disuruh telepon gimana hasilnya? Ada yang closing Cliff. Yang kemarin. Ada sih Pak, ada yang beberapa nasabah yang sudah tertarik sih Pak untuk top up pas Cliff telepon kemarin. Oh iya. Terus apa yang lain gimana Pak mengenai Pak sikap dia di pekerjaan, misalnya pergaulan sama teman-teman di kantor BTN, kemudian tingkat penyusun diri dari Mas Cliff, kemudian juga mengenai dia tangkapnya gimana Mbak? Kalau Cliff sih anaknya cepat tanggap, cepat tanggap, cepat mengerti. Iya. Jadi kita jelaskan juga enggak ulang-ulang sih Pak kalau dia. Selama ini pekerjaan apa yang paling sulit dilaksanakan oleh si Cliff, Mbak? Ada nggak? Nggak ada sih Pak. Nggak ada, semua bisa. Nggak ada sih Pak, semua yang kita minta tolong dia bisa. Ya. Bisa ya. Dari telepon nasabah sampai di bawah di CS semua dia bisa. Itu ke offline semua Mbak ya Pak, WFO semua ya kerjaan, nggak ada yang WFO semua. Datang ke kantor setiap hari. Iya Pak. Nggak ada yang online ya, nggak ada online ya. Nggak ada Pak. Oh, nggak ada ya, oke. Iya. Mbak mungkin kepada Mbak Putri kita persilakan Mbak Putri. Iya Pak. Ya. Silakan Mbak Putri. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Ya. Saya Putri. Berada di unit yang sama, Branch Consumer Funding Unit. Kalau di Bank BTN sendiri itu Pak, mungkin saya hanya menambahkan dari penyampaian dari Ibu Fesi tadi. Kalau dari Bank BTN itu sendiri kan kita punya dua fokus. Itu ada unit bisnis sama unit supporting. Nah, kalau unit bisnis itu salah satunya ada kita Pak, unit kita BCFU namanya. Itu memang funding, prospek nasabah, bagaimana menggali potensi nasabah supaya bisa closing, supaya bisa menabung di Bank BTN. Nah, kalau Cliff sendiri itu, kalau dari saya, kemarin sudah kami ajarkan beberapa teknik buat prospek nasabah melalui telemarketing namanya. Jadi kita punya beberapa database nasabah, itu hampir tiap hari Cliff itu telepon nasabah buat menabung di Bank BTN ataupun buat top up dananya di Bank BTN. Nah, kemarin si Cliff sempat nanya, aduh Kak Putri, saya bingung, saya malu, ini gimana gitu kan. Nah, terus kemarin sempat ajari, ya telepon aja biasa, sok kenal, sok dekat, sok SKSD lah Pak namanya. Nah, kemarin jadi ada beberapa nasabah yang Cliff telepon buat top up, dan ada beberapa kok Pak yang nasabah udah closing sih, tapi walaupun baru kecil-kecil, misalkan nasabah top up 500.000, 1 juta, nah itu ada sih Pak, nasabahnya oke gitu. Oke. Nah, jadi komunikasi dengan nasabah nggak ada masalah Mbak ya, Mas Cliff? Nggak ada, iya nggak ada Pak, aman Pak. Itu ada nggak Mas Cliff ini bikin laporan-laporan terkait dengan pekerjaan Mbak tiap hari itu ada? Kalau laporan Pak belum ada kita. Jadi kemarin kita hanya langsung
mengarahkan untuk berinteraksi sama nasabah langsung, walaupun belum secara langsung, tapi melalui telemarketing dulu, Pak, berbicara ke nasabah itu sih. Oke, Mbak Putri, kalau Mas Cliff ini kalau misalnya hari tertentu dikasih pekerjaan, begitu selesai, apakah ditambah lagi pekerjaannya atau dia minta tambahan pekerjaan, Mbak Putri? Kalau Cliff ini misalkan satu pekerjaan udah selesai nelpon kan, Pak, pasti dia tanya, Kak Putri ada lagi nggak? Tak bilang, oh tunggu dulu, aduh anak Kang Pi semangat. Semangat. Begitu sih Pak, orangnya itu kayak responsif, cepat paham, cepat mengerti, kayak kalau dia lihat kayak kita kayak riweh begitu orang Pak, dia langsung kayak Kak Putri ada yang mau saya bantuin nggak? Gitu sih Pak. Maksudnya nggak yang diam-diam aja duduk-duduk, tapi pasti nanya ada nggak yang mau saya bantuin? Bisa ada sesuatu lain lagi nggak? Kalau saya mau pulang udah boleh belum gitu? Itu sih Pak. Itu pernah diskusi dengan Mas Cliff ini, Mbak Putri, diskusi pekerjaan sering? Diskusi jarang Pak. Diskusi jarang, karena jujur kita kan di kantornya nggak lama juga Pak. Kita tuh kalau di kantor paling misalkan pagi-pagi udah keluar gitu ke nasabah, nanti baliknya udah sore gitu sih Pak. Mas Cliff nggak dibawa ya berarti nasabah? Pernah Pak. Oh maaf saya lupa satu hal. Pernah Pak. Karena waktu itu kita open booth di kantor pos. Pernah kita open booth di kantor pos begitu dong Pak. Ya biasalah prospek cari nasabah. Itu selama 1 minggu. Nah selama 1 minggu itu saya yang jaga, sama ada satu anggota juga, sama dia juga. Sama dia juga Pak. Iya, sama dia juga. Selama open booth itu, Mas Cliff sering komunikasi nasabah nggak Pak? Iya Pak. Dia selalu kasih bagi-bagi brosur ke nasabah, tawarkan produk, minta database nasabah. Aktif Pak orangnya. Jadi Mas Cliff ini produk BTN sudah bisa menjelaskan Mbak ya? Bisa dong, seharusnya Pak. Iya. Karena dikasih pembekalan itu Mbak ya? Iya Pak. Iya. Oke, ada lagi Mbak yang mau disampaikan Mbak kepada kami? Itu aja sih dulu Pak, kalau dari saya. Oke, makasih Mbak Putri atas informasinya. Kemudian kepada Ibu Olga. Ibu Olga, salam kenal Bu Olga. Sore Bapak. Iya, salam kenal Bu Olga. Salam kenal. Iya. Gimana Bu Olga? Ibu sering membantu Mas Cliff untuk kita magang apa saja Bu Olga? Ya biasanya sama seperti teman saya yang tadi, Mbak Faisy dan Mbak Putri, kurang lebih pekerjaan kita kan sama Pak di unit funding. Jadi pekerjaan yang kita berikan ke Cliff itu kurang lebih sama. Cara dia komunikasi atau telemarketing dengan nasabah. Terus kita suruh dia untuk ketemu nasabah untuk proses pembukaan tabungan, begitu Pak. Dan yang berhubungan dengan tabungan pokoknya Pak. Oke, selama Bu Olga melakukan komunikasi dengan Mas Cliff, kira-kira apa yang susah ditangkap oleh Mas Cliff, Mbak Olga? Untuk selama ini sih aman-aman Pak, baik-baik, dan bisa dia menangkap apa yang kita sudah jelaskan ke Cliff Pak. Oke, kalau kelebihan Cliff ini apa Mbak di mata Mbak Olga apa? Kelebihan di Cliff ini dalam bekerja apa kelebihannya? Atau kekurangannya apa? Kekurangannya? Dia kelebihannya dia banyak pengen cari tahu pekerjaan yang selama ini kita kerjakan. Rajin kok Pak dia, nggak ada masalah. Oke, Mbak Olga,
kalau dalam bergaul itu si Cliff ini dengan teman-teman BTN yang di Manado, apakah Cliff ini orang cukup supel, humble, atau gimana? Itu gampang bergaul gimana? Udah Mbak Suka, Olga Pak, gimana? suka mau bergaul. Iya. Iya, dia suka bergaul dan apa? Pokoknya dia supel, Pak. Iya, oke. Sangat supel. Iya. Pernah Iya. itu nggak Mbak? Misalnya dalam satu hari itu Mas Cliff ini nggak ada kerjaan? Oh, enggak pernah. Nggak ada. Selalu ada pekerjaan. Ada pekerjaan ya. Setiap hari diberikan kerjaan ke Mas Cliff ya. Iya. Iya. Nggak pernah bengong. Pernah lihat bengong nggak Pak dia? Mas Cliff pernah bengong nggak? Bengong? Pernah? Oh, enggak, Pak. Nggak pernah ya. Oke. Enggak pernah. Oh ya. Oke, Mbak Bu Olga, terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih, Pak. Berikutnya kita persilakan kepada Mas Cliff untuk memberikan penjelasan mengenai pekerjaan selama di cabang Manado, kemudian apa aja pekerjaannya, kemudian satu lagi Pak Brilian ya, Mas Brilian, silakan Mas Brilian kalau ada mengenai tanggapan terhadap Mas Cliff ini, silakan Mas Brilian. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Ya. Saya mau mohon maaf Pak, ada gangguan sedikit. Ya. Ya, sebelumnya saya juga karyawan baru di Bank BTN. Jadi yang 3 sebelumnya saya juga masih belajar dari 3 orang yang sudah menyampaikan tadi, 3 ibu-ibu yang sudah menyampaikan tadi. Selama saya belajar juga di sini, Cliff juga sangat membantu saya terkait prospek nasabah. Dia juga membantu dalam hal-hal administrasi, Pak. Jadi sangat-sangat membantu, orangnya itu aktif, sangat membantu, Pak. Aktif, sangat membantu. Orangnya juga sangat mandiri, Pak. Jadi kalau masih ada pekerjaan yang harus dia selesaikan, pasti dia harus selesaikan. Mungkin cuma itu, Pak. Demikian. Itu pekerjaan yang sering dilakukan oleh si Cliff ini apa, Pak Berlian? Yang sering dilakukan oleh si Cliff ini pekerjaan sehari-hari yang rutin, apa aja yang dilakukan sering? Yang membantu Bapak itu, yang pekerjaan membantu Bapak itu seperti apa yang sering dilakukan oleh si Cliff ini? Ya, bisa diulangi, Pak? Oke, pekerjaan yang sering dilakukan oleh si Cliff untuk membantu Bapak setiap hari itu apa yang sering dilakukan? Seperti yang sudah dikatakan oleh ibu-ibu yang tadi, Pak, proses telemarketing, Pak, dia sering membantu telemarketing, dan juga itu untuk administrasi berkas-berkas yang ada itu setiap hari pasti dibantu, Pak. Dan orangnya juga cepat belajar. Oke, menurut Bapak Berlian ya, kira Mas Cliff ini dibandingkan dengan mahasiswa magang di kampus lain yang pernah Bapak terima di BTN yang Manado, kira ada beda nggak Pak Mas Cliff dengan mahasiswa lain yang magang di situ? Kalau untuk saya masuk di Bank BTN, Pak, saya belum sempat. Oh ya, baru sekali ini. Iya, saya karyawan baru, Pak. Iya, oke, masih banyak Mas Brilian atas informasinya. Kemudian mungkin saya mau izin bertanya juga kepada mungkin Bu Olga ya, karena Bu Olga sudah senior ya. Kira menurut Ibu apa perbedaan mahasiswa magang Mas Cliff ini dibandingkan mahasiswa magang lain di kampus-kampus yang pernah magang di BTN Manado ini, Bu Olga? Bagaimana, Pak? Kurang dengar. Ya, jadi si Cliff ini kan sudah magang selama 2 bulan, Bu ya. Ibu bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Nah, dibandingkan dengan mahasiswa magang yang berasal dari kampus lain yang magang di BTN Manado ini, kira perbedaannya apa, Bu Olga? Mungkin perbedaannya kurang lebih nggak ada sih, Pak. Masalahnya mereka kan belajar, Pak, kan masih terus belajar. Jadi mungkin
sama aja Pak mereka. Dan kalau saya lihat sih si Cliff sangat-sangat perhatian dengan pekerjaannya yang apalagi yang sudah kita perintahkan untuk dia lakukan dan kerjakan. Jadi dia sangat membantu sekali di unit kami, Pak. Iya. Oke, terima kasih Bu Olga atas informasinya. Mungkin berikutnya kita beri kesempatan kepada Mas Cliff untuk memberikan informasi pekerjaan yang sudah dilakukan selama 2 bulan di PTN Manado, dan juga kesan-kesannya selama bekerja 2 bulan itu, baik kesannya dengan tentang pekerjaan, tentang hubungan dengan sesama senior ada di PTN dan sebagainya. Kami silakan Mas Cliff, silakan. Cliff. Halo Mas Cliff. Mic-nya bermasalah Pak. Dari penjelasan pekerjaannya secara singkat sih Pak, tadi penyetoran, pembukaan rekening. Tapi yang lumayan sering saya lakukan itu yang udah hampir tiap hari itu taspen, ngurus berkas-berkas taspen itu. Jadi kayak sampai sudah tahu, oh ini kurang ini harus ditambahin ini harus disiapin lagi yang belum, di print lagi yang ini, seperti itu Pak yang pekerjaannya. Kalau kesannya Pak di sini yang pasti ini magang pertama langsung ya Pak, main opening, eye opening, jadi kayak buka pikiran, buka mata tentang bagaimana itu dunia kerja, khususnya di perbankan. Saya boleh tahu lebih dalam proses-proses di perbankan itu apa aja, terus mencicipi lebih detail bagian proses di bank, khususnya di unit saya ini, di unit funding. Ada consumer funding sales, banking services and alliances sales, sama government program sales. Saya boleh ambil bagian meskipun hanya sedikit di situ. Dan yang pasti saya dapat pengalaman dan pengetahuan baru, entah yang sudah saya pelajari di kelas ataupun yang saya baru dapat di sini. Jadi lumayan jadi bekal ke depannya Pak. Jadi sangat berkesan, tambah juga dengan kakak-kakak dan ibu di sini ya. Sangat perhatian juga. Oke Mas Cliff, selama di BTN kira-kira pekerjaan yang paling berkesan buat Mas Cliff apa? Dan kenapa itu pekerjaan paling berkesan ini? Ke kantor pos Pak. Apa? Seminggu. Ke kantor pos Pak seminggu. Ke kantor pos maksudnya? Yang tadi yang sempat disebutin, isi sempat open booth di kantor pos. Ya itu yang berkesan. Ya, kenapa itu berkesan? Saya baru masuk di itu minggu kedua, sepertinya minggu kedua Pak, minggu kedua magang, ada open booth, saya langsung diajak seminggu di situ, dan maksudnya masih baru ya Pak, masih minggu kedua, tapi udah langsung ke kayak ke lapangannya gitu, terus berhubungan dengan nasabah, tapi mencoba untuk melatih diri lah. Itu sih Pak yang selama gue bekerja di BTN selama magang di BTN yang di Manado ini, apakah Mas Cliff merasa nyaman atau ingin segera selesai atau gimana, atau ingin bekerja di sini terus atau gimana? Nyaman Pak, seru kakaknya. Ya. Nyaman Pak, seru juga. Kenapa nyaman? Seru kenapa? Ya karena lingkungannya Pak, terus tidak eksklusif, inklusif, jadi kayak ayo gitu. Kalau kamu, jarak tinggal kamu dengan kantor itu berapa kilometer? Jauh nggak jarak tempat tinggal kamu? Saya tempat tinggal ke rumah saya lumayan jauh, tapi saya selama magang ini ngekos Pak. Oh kos dekat, kos BTN. Berapa jarak kos di berapa kilo jarak? Dekat. Rumah kamu berapa kilo? Rumah kamu di Manado berapa kilo dari BTN? Lumayan jauh Pak, saya kurang tahu berapa kilo, tapi kalau saya naik angkot atau naik Gojek, mobil itu
paling tidak setengah jam. Oh, setengah jam, sekitar 20 kiloan lah ya, 20 kiloan ya. Iya, Pak. Setengah jam ya. Iya. Jadi kamu memutuskan untuk kos ya? Iya. Kosnya untuk yang 2 bulan ya? Kos 2 bulan? Iya, 2 bulan. Oh, 2 bulan. Selama kamu pernah telat nggak ke BTN? Pernah telat nggak? Telat masuk? Oh, telat nggak pernah, tapi pernah kayak udah rame kantor saya baru nyampe. Rame kalau nyampe maksudnya? Rame di kantor belum nyampe maksudnya apa itu? Oh, maksudnya kayak semua udah ada, tapi saya baru sampai. Tapi itu belum telat, Pak. Oh gitu. Jam masuknya berapa? Jam masuknya 7:30. Oh, 7:30. Kamu ke kantornya di kantor dia sampai jam berapa? Hampir jam 8 waktu itu. Jam 8 kamu datang masuk kantor di 7:30, kamu datang jam 8. Sebelum jam 8, hampir jam 8. Enggak, berarti telat dong. 7:30 kan masuknya jam 7:30, kamu datang hampir jam 8, berarti telat dong. Halo? Oh, yang maksudnya mulai pekerjaannya itu Pak jam 8 kan Pak. 7:30 itu apa? Jam kantor 7:30 itu apa? 7:30 itu bukan jam masuknya Pak. Jam masuknya jam 8. 7:30 itu kayak saya salah ngomong Pak. Oh gitu. Ada nggak? Masuknya jam 8, 7:30. Masuknya jam 8, 7:30 itu waktu paling cepat saya masuk itu Pak. Oh, datang di BTN-nya. Iya. Ada briefing nggak tiap pagi itu di BTN? Oh iya, yang lain briefing Pak, tapi saya mesti langsung ke tempat saya Pak. Oh, kamu nggak pernah diajak briefing ya? Iya, saya langsung duduk. Oh, briefing itu oleh kepala cabang yang briefing di situ? Iya, briefingnya tuh Pak 7:30. Oh, 7:30. Nah, sementara mereka briefing, saya di sini. Oh, jadi kamu datangnya bukan sebelum 7:30 ya? Ada juga sih Pak yang sebelum 7:30 saya sampai. Tapi mulainya kan jam 8 Pak. Tapi karena datang jam 7:30? Iya. Oh, mereka briefing dulu? Iya, briefing dulu itu, terus jam 8 baru. Kamu nggak disuruh briefing itu, nggak jam 7:30 nggak disuruh briefing kamu nggak? Iya, saya tidak perlu ikut briefing Pak. Oh, itu udah sampaikan oleh Bapak Ibu yang di BTN ya, kamu nggak perlu ikut briefing? Iya. Langsung jam 8 aja? Iya Pak. Oh, kalau pulangnya jam berapa kamu? Kalau lama pulang saya jam 6 Pak. Waktu itu jam 6 ya? Jam 6, setengah 6. Kalau pulang cepat jam berapa? Pulang cepat jam 4:30, jam 4:15-an gitu Pak. Oh itu. Jadi dari BTN itu ke tempat kosum berapa jalan kaki itu naik angkot lagi enggak? Oh, jalan kaki saya Pak. Berapa jarak berapa? Ada sekilo? Nggak sampai? Enggak sampai. Cuma di samping doang. Oh, samping. Oh. Iya. Iya, enak dong ya. Iya. Jadi kalau hari Sabtu Minggu kamu kemana aja? Saya pulang di rumah. Pulang ke rumahmu yang di Manado yang 20 kilo dari situ? Iya. Bapak ibumu di Manado ya? Bapak ibunya? Di Manado juga. Iya, di Manado. Oh, kamu di Jakarta apa di kos nih? Kuliah di Jakarta? Iya. Nah, kamu kan magangmu di BTN Manado ya. Kamu kan nggak ada kesan Manado itu sudah biasa buat kamu. Kesannya pasti nggak ada lah. Pasti kesannya di kantor ya, kondisi di kantor. Bagaimana sih hubungan teman kamu dengan teman-teman di kantor gimana sih? Baik sih Pak. Maksudnya nggak ada masalah, masih kayak ya masih menjaga hubungan yang baik. Kalau makan siang di mana makan siang? Makan siang di depan kantor Pak ada. Di kantor ya. Iya. Ya, sebagai kata penutup, pesanmu apa selama di BTN coba sampaikan saya. Oh, pesan saya menyenangkan dan fun, seru Pak. Kayak sambil belajar tapi dengan lingkungan yang seru. Ya. Pengertian. Terima kasih banyak kepada Mas Cliff ya yang telah menyampaikan dan juga kami dari pimpinan Indonesia Betul ya kepada Bapak Ibu di BTN Manado ya, kepada tadi yang kepada Ibu Faisy, kepada Bu Olga, Ibu Putri dan Mas Brilian.
kami sampaikan banyak terima kasih atas bimbingan Bapak Ibu selama ini kepada Mas Cliff ya. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita juga akan ngirim mahasiswa magang ke BTN Manado ya. Jadi perlu kami sampaikan juga magang ini kita laksanakan setiap tahun ya. Di besar semester 7. Awal semester 7 dan kita di BTN itu sudah kena ada MOU dengan BTN, jadi hampir setiap tahun kita kirim mahasiswa magang ke BTN dan hampir semua bank pemerintah, bank swasta, kemudian OJK, kemudian juga ke LPS ya, itu kita kirimkan mahasiswa magang setiap tahun. Untuk itu, tahun depan juga kami mohon izin juga akan mengganggu waktu Bapak Ibu selama mahasiswa magang di BTN ya, dan mudah-mudahan mahasiswa magang itu dapat membantu banyak pekerjaan Bapak Ibu selama mereka magang di bulan itu. Untuk itu kami mohon izin ya, ucapkan terima kasih banyak dan mungkin kalau ada yang perlu sampaikan lagi kami silakan kepada sebagai kata penutup kepada Bu Fesi, Bu Olga, Mas Bulian sama Bu Petri, silakan Bu kalau ada lagi. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin sudah cukup Bapak Ibu ya pertemuan hari ini. Kalau tidak ada lagi, kami mengucapkan tutup ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Makasih Kak. Ya, sama-sama Mas. Pak. Terima Mbak Fesi, Bu Olga. Selamat sore. Pak. Ya. Izin live ya Pak. Ya, tolong laporan cepat selesai ya. Iya Pak. On progress Pak. Besok Ya, saya oke. sampaikan. Oke, makasih Mas. Makasih, Pak. Mas Bulian, Ya. makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ya, Selamat sore. Makasih banyak Mas Bulian.